warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Ibu Gina Hana Monika, selaku staf di bidang informasi dan informasi aparatur atau salah satu panseldah dalam pemberkasan P3K tahun 2019. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi para peserta P3K tahun 2019 tahap 1 yang telah lulus. Nah, berikut ini akan kita sampaikan tutorial sederhana yang akan disampaikan oleh Ibu Revita Agliani SSTP MP selaku Subdit Pengadaan ASN. Bu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi seperti disampaikan oleh Ibu Gina bahwa saya akan menyampaikan mengenai tutorial sederhana pemberkasan yang harus dilengkapi oleh calon P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama, saya perlu ingatkan dulu bahwa berkas ini harus dimasukkan ke kami maksimal tanggal 16 Desember 2020. Berkasnya apa saja? Berikut ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah scan pas foto terbaru ukuran 3x4, pakaian formal, latar belakang merah. Kemudian format filenya adalah JPEG atau JPG, besar filenya maksimal 200 KB. Ingat, pakaian formal itu berkerah dan berkancing depan. Untuk yang berjilbab tidak apa-apa kalau jilbabnya untuk menutupi dada. Kemudian warna pakaiannya tidak ditentukan, tapi yang jelas adalah harus dilakukan di studio foto, tidak boleh selfie, karena ini akan menjadi database kepegawaian yang dipegang oleh pusat. Kemudian dokumen yang kedua adalah scan ijazah asli. Ijazah ini adalah ijazah yang dipergunakan untuk melamar seleksi P3K, bukan ijazah terakhir apabila Bapak Ibu telah memiliki pendidikan yang lainnya. Jadi pastikan ijazahnya adalah ijazah yang dipakai melamar seleksi P3K ya pada tahun 2019, bukan ijazah terbaru atau terakhir. Kemudian untuk format filenya adalah PDF dan besaran filenya masih maksimal itu 500 KB. Pastikan ijazahnya itu terscan dengan rapi, tidak boleh ada bagian yang buram atau terpotong. Jika ijazahnya terdiri dari 2 halaman atau bolak-balik, pastikan semua halamannya di-scan dan dijadikan dalam satu file. Sekarang kita memasuki berkas yang ketiga. Berkas yang ketiga adalah scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar seleksi P3K. Format filenya PDF dan besar filenya maksimal 500 KB. Ini juga sama ketentuannya dengan ijazah tadi, yaitu harus utuh, dan jika transkripnya terdiri dari 2 halaman, maka seluruh halamannya harus di-scan dan dijadikan dalam satu file PDF. Selanjutnya kita memasuki berkas yang keempat, yaitu scan daftar riwayat hidup. Scan daftar riwayat hidup ini harus diisi dengan huruf kapital atau balok ditulis tangan menggunakan tinta hitam. Kemudian jangan lupa dibubuhi materai dan ditandatangani. Formatnya PDF dan ukuran filenya maksimal 500 KB. Nah, ini saya contohkan untuk pengisian DRH-nya ya. Di sini namanya adalah Pemuda Harapan Bangsa. Seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa menggunakan gelar. Kemudian setelah itu ditulis kembali pada bagian berbintangnya. Jadi ini wajib, apabila ini bagian berbintang ini tidak diisi, maka dianggap berkasnya tidak lengkap. Jadi mohon pastikan diisi pada bagian berbintang ini dan ini sesuai petunjuknya. Diisi dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Setelah dinama, nik, nama, ini kita melangkah ke kabupaten kota tempat lahir. Mungkin Bapak Ibu ada yang bingung ya, kenapa hanya sampai kabupaten kota? Karena memang data kepegawaian membutuhkannya hanya sampai kabupaten kota, jadi bukan nama kecamatan. Berbeda dengan data KTP. Jadi jika Bapak Ibu misalnya lahirnya di Soreang, tuliskan Bandung dalam kurung Kab. Dan tuliskan di bagian berbintangnya Bandung dalam kurung Kab. Berikutnya, pada bagian nomor 4, tanggal lahir. Tuliskan dengan angka, dipisahkan dengan tanda strip.
seperti ini, 1 Januari, jadi ditulisnya 01011975. Di bagian berbintangnya diulang lagi dengan data yang atasnya. Kemudian jenis kelamin, kalau laki-laki ditulis dengan pria, kalau perempuan ditulis dengan wanita. Kemudian agama ditulis dengan Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Status perkawinan ditulis dengan menikah atau belum menikah atau cerai atau dan lain sebagainya. Email diisi dengan email aktif dari Bapak Ibu. Jangan diisi email asal-asalan ya. Terus ini ada nomor handphone. Nomor handphone pun harus nomor yang aktif. Ini contohnya hanya contoh hayalan ya, ini tidak benar. Nomornya seperti ini. Kemudian untuk alamat domisili, alamat adalah Jalan Sudirman, Desa Pemekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Diisi data-data lainnya sesuai dengan keadaan Bapak Ibu, termasuk hobi. Kemudian kita melangkah ke riwayat pendidikan. Tulis riwayat pendidikan Bapak Ibu sejak sekolah dasar, tidak perlu dari TK. Sekolah dasar, SLTP, SMA, kemudian lanjut mungkin ada yang D3 untuk formasi kesehatan atau S1 untuk formasi guru dan lainnya. Tuliskan di sini nama perguruan tinggi dan sekolahnya, kemudian kosongkan pada bagian akreditasi jika tidak tahu, tuliskan alamat tempat sekolahnya berada atau universitasnya berada, kemudian ini adalah nomor ijazahnya, dituliskan. Untuk ijazah SD, SMP, SMK seperti ini. Kemudian untuk tanggal diisi, ini lupa diisi. Pejabat penanda tangan, kepala sekolah, kalau yang ini adalah rektor. Jadi biasanya di ijazah S1 ada dekan, ada rektor. Nah, yang ditulis di sini adalah rektor, nama rektornya. Kemudian di bagian sini kolom terakhir adalah gelar. Nah, ini bukan gelar si penanda tangan, tapi gelar kitanya, gelar Bapak Ibunya. Jadi kalau lulusannya adalah sarjana pendidikan, maka gelarnya adalah SPD. Masuk ke riwayat pekerjaan. Di sini kalau memang ada riwayat pekerjaan silakan tuliskan. Sampai kapan boleh dituliskan selengkap mungkin, ataupun karena memang ini tidak akan dijadikan untuk menghitung masa kerja, jadi terserah ini ditulis atau diisi atau tidak ya. Kemudian tanda jasa pun ini bisa diisi bisa tidak sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Ke riwayat keluarga. Apabila Bapak Ibu memiliki istri atau suami, maka tuliskan nomor induk kependudukannya di sini. Dan apabila merupakan pegawai negeri sipil, tuliskan juga NIP-nya. Tapi kalau bukan, maka ini dikosongkan. Tuliskan namanya, tempat tanggal lahir, pekerjaan, statusnya, kemudian akta nikah atau akta cerai, tanggal menikah atau tanggal cerai, kemudian statusnya dituliskan apakah hidup atau meninggal. Nah, di sini adalah data anak, dituliskan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Apabila sudah memiliki anak, tuliskan NIK-nya, kemudian nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Kita melangkah ke orang tua kandung. Ini pun sama ketentuannya, apabila masih hidup maka tuliskan hidup lengkap dengan NIK dan NIP jika merupakan pegawai negeri sipil atau pensiunan, dan kosongkan NIK-nya apabila sudah meninggal. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Ini yang keempat yaitu saudara kandung, di mana di dalam kolom ini Bapak Ibu dapat mengisi saudara kandungnya yang berupa di sini nomor, NIK, NIP jika dia merupakan PNS, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan atau posisi jabatannya, perusahaan atau institusi, status perkawinan, status hidup atau sudah meninggal. Nanti dituliskan saja ada berapanya, itu menyesuaikan. Selanjutnya yaitu pada kelima, bapak atau ibu mertua. Nah, di sini jika yang sudah menikah ini nanti diisi nama bapak atau ibu mertuanya, sama seperti yang di atas. Ketentuannya yaitu di sini ada nomor, NIK,
NIK jika mereka merupakan pegawai negeri sipil, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan atau posisi jabatannya, perusahaan atau institusi, status perkawinannya, dan status hidup, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Selanjutnya ada keterangan organisasi, di mana dalam keterangan organisasi apabila Bapak Ibu mengikuti organisasi itu boleh diisi atau boleh dikosongkan juga. Ketentuannya juga sama, di sini terdapat nomor, nama organisasi, jabatan organisasi, tanggal mulai atau masa kerja organisasi tersebut, tanggal selesainya, tempat, dan pemimpin organisasi. Bapak Ibu, kita lanjutkan ini di halaman terakhir di daerah, di mana di halaman terakhir ini terdapat keterangan lain-lain. Di dalam keterangan lain-lain ini terdapat kolom nomor, nama keterangan, surat keterangan yang terdiri atas nomor, tanggal, dan pejabat. Nah, di dalam keterangan lain-lain ini yang pertama adalah surat keterangan catatan kepolisian atau lebih disingkat SKCK. Nah, di mana SKCK Bapak Ibu itu dilihat nomornya di sini diisi di kolom nomor sesuai dengan SKCK Bapak Ibu yang masih berlaku dan tanggal SKCK Bapak Ibu, kemudian nama pejabat yang menandatangani SKCK tersebut. Yang kedua yaitu surat keterangan sehat atau jasmani. Nah, di dalam surat keterangan sehat jasmani ketentuannya juga sama seperti halnya SKCK, di mana diisi dengan nomor yang ada di dalam surat keterangan tersebut, kemudian tanggal surat keterangan tersebut, yang terakhir yaitu pejabat surat keterangan sehat tersebut atau dokter yang memeriksanya. Yang ketiga yaitu surat keterangan bebas nafsah atau bebas narkoba, ini dikenalnya. Nah, di sini juga sama ketentuannya dengan yang sebelumnya, diisi dengan nomor di dalam surat keterangan bebas nafsah tersebut, kemudian tanggal surat keterangan tersebut, kemudian dokter yang memeriksa atau pejabat yang memeriksa di surat keterangan tersebut. Terakhir ini ada keterangan lain yang dianggap perlu, di mana di sini kita menambahkan surat keterangan sehat rohani bagi peserta P3K tahap 1 tahun 2019. Ketentuannya pun sama seperti yang lainnya juga, di mana diisinya yaitu nomor surat keterangan sehat rohaninya diisi di kolom nomor, kemudian tanggal surat yang tadi, kemudian dokter yang memeriksa di dalam surat keterangan sehat rohani tersebut. Nah, di bawahnya ini juga jangan lupa bagi peserta P3K tahap 1 tahun 2019 mencantumkan ini sebagai contoh yaitu soreang, tanggal dibuatnya ini, tanggal berapa, kemudian di materai jangan lupa ya, di materai 6.000, ditandatangani, kemudian diisi nama lengkapnya. Kita memasuki berkas yang kelima yaitu scan surat pernyataan 5 poin. Apa ketentuannya? Ketentuannya yaitu poin-poinnya tidak boleh dirubah. 1-5 harus seperti ini. Kemudian diketik seluruhnya menggunakan huruf Arial 11 poin. Ukurannya huruf Arial 11 poin di kertas A4. Huruf Arial 11 poin di kertas A4. Kemudian tuliskan di bagian biodata menggunakan huruf kapital, bukan ditulis, maaf, diketik. Jadi seluruh surat pernyataan adalah diketik, tidak ada yang ditulis kecuali bagian tanda tangan. Pastikan poin-poinnya sesuai dengan contoh, tidak ada yang dirubah sedikit pun. Dan pastikan pula pada bagian bawah diberi dengan materai 6.000 serta ditandatangani menggunakan tinta hitam. Kita beranjak ke dokumen ke-6, yaitu scan surat keterangan catatan kepolisian asli. Nah, ini adalah formatnya PDF serta besaran filenya maksimal 500 KB.
Yang sering salah adalah surat keterangan catatan kepolisian ini seringkali tidak utuh. Jadi ada bagian yang terpotong. Nah, itu akan menjadikan dokumen tersebut tidak lengkap dan harus diperbaiki. Jadi pastikan dokumen SKCK Bapak Ibu itu di-scan dengan utuh, nampak jelas seluruh bagian dari SKCK-nya, baik itu nama pejabat penanda tangan maupun fotonya. Jangan sampai ada yang terpotong. Jika kesulitan menemukan alat scanner yang bisa memindai hingga ukuran folio, maka bisa menggunakan aplikasi Android yang ada di HP masing-masing, contohnya Cam Scanner, Face Scanner, dan lain sebagainya. Tapi pastikan untuk memindainya secara rapi, jangan terlihat ada bayangan, jangan terlihat ada ada tangan sedang memegang dokumennya. Jadi mohon pastikan benar-benar seperti dipindai oleh alat scanner khusus. Sekarang kita memasuki berkas yang ketujuh, yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli yang di-scan dengan ukuran file maksimal 500 KB dan format filenya PDF. Ini surat keterangan jasmani dan rohani ini dibuatnya harus di dua tempat ya, karena untuk surat keterangan sehat rohani harus dikeluarkan oleh dokter spesialis jiwa, yang mana dokter spesialis jiwa itu tidak ada di puskesmas. Kemudian untuk surat keterangan sehat jasmani kita hanya memerlukan yang berada di puskesmas, jadi tidak perlu Bapak Ibu melakukan MCU. Jadi cukup surat keterangan sehat jasmani yang berasal dari puskesmas dan surat keterangan sehat rohani yang berasal dari dokter spesialis jiwa. Itu pun sama, semua harus di-scan dengan utuh, tidak boleh ada bagian yang terpotong. Pastikan jika ada cap, maka capnya terlihat, jangan kabur, jangan seperti fotokopi. Kemudian harus ada nomor di surat keterangannya, baik surat keterangan sehat rohani maupun surat keterangan sehat jasmani. Nomor-nomor surat keterangan ini kan nanti dicantumkan di DRH. Nah, pastikan yang dicantumkan di DRH itu adalah nama dokternya, bukan petugas labnya. Kemudian untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat dalam satu file ya, jangan dibuat dalam dua file meskipun dia ada dua jenis surat. Jadi dibuat dalam satu file, digabungkan, lalu dibuat dalam ukuran 500 KB maksimalnya. Nah, kita akan memasuki berkas yang ke-8, yaitu scan surat keterangan bebas narkotika atau zat adiktif lainnya. Surat ini bisa ibu bapak dapatkan misalnya dari BNN atau dari rumah sakit atau dari Polres, silakan saja dari manapun. Yang penting adalah hasilnya itu menunjukkan bahwa bapak ibu tidak terdapat zat-zat yang terlarang tadi. Terus kami pun tidak memaksakan Bapak Ibu harus menggunakan berapa parameter. Jadi terserah, mau 3 parameter kami terima, 4, 5, 6 kami terima. Semuanya kami terima. Yang jelas hasilnya harus negatif semua. Seperti itu. Nah, yang dituliskan nanti pada DRH adalah nama dokternya. Jadi kalau di surat keterangan itu ada nama petugas lab dan dokter, maka yang dituliskan di DRH adalah nama dokter yang bertanggung jawab di lab itu. Jadi mohon jangan salah lagi ya kejadiannya. Kemudian untuk format filenya ada PDF dan besar filenya maksimal 500 KB. Terakhir, berkas ke-9 yaitu scan surat lamaran asli ditujukan kepada Bapak Bupati Bandung, ditulis dengan tangan sendiri menggunakan huruf kapital dan tinta hitam, serta ditulisnya di atas kertas folio bergaris. Pastikan formatnya adalah PDF dan besaran filenya maksimal 500 KB. Di sini saya sudah contohkan untuk cara penulisannya seperti ini. Nanti saya akan berikan juga pada koordinator masing-masing ya untuk ini, contoh-contoh ini. Bagian terpenting adalah materai, jangan lupa diberi materai dan ditandatangani. Seluruhnya menggunakan tinta hitam ya, tidak boleh menggunakan tinta warna lain. Dan pastikan tidak ada tip X, apalagi sampai dicoret-coret. Soalnya kita kan mau melamar ke Bupati Bandung. Jadi usahakan bersih, tidak ada tip X, tidak ada coret-coret.
ada yang belum kita singgung, yaitu format penamaan filenya. Apabila Bapak Ibu sudah men-scan, tentunya kan harus diberi nama supaya kami tidak sulit untuk mengunggahnya di aplikasi nantinya. Format nama filenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pas foto terbaru, maka nama filenya foto P3K. P3K-nya tulis dengan P3K, jangan PPPK. Underscore nomor peserta. Ini yang membuat penamaan filenya adalah pusat, jadi Bapak Ibu harus pastikan menamakan filenya dengan nama yang ditentukan, jangan menggunakan nama lainnya. Jenis filenya JPEG atau JPG, batas ukuran maksimalnya adalah 200 KB. Khusus untuk foto hanya 200 KB. Jenis dokumen yang kedua yaitu scan ijazah asli. Nama filenya adalah ijzpen PEND /nomor peserta. Jenis filenya PDF dan batas maksimal ukuran filenya adalah 500 KB. Yang ketiga, scan transkrip nilai asli. Nama filenya ijznilai _nomor peserta. Jenis filenya adalah PDF dan maksimal 500 KB. Yang keempat, scan daftar riwayat hidup asli. Nama filenya DRH _nomor peserta. Jenis filenya sama seperti yang lainnya dan besaran filenya pun sama seperti yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah scan surat pernyataan 5 poin asli. Nama filenya SPCP _nomor peserta. Yang keenam, scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK asli. Nama filenya SKCK _nomor peserta. Kemudian, scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli. Karena ini dijadikan satu file, maka nama filenya cukup dengan satu nama, yaitu skepsehat _nomor peserta. Yang kedelapan, scan surat keterangan bebas narkoba atau zat adiktif lainnya asli. Nama filenya skepnabza _nomor peserta. Dan yang terakhir adalah scan surat lamaran asli. Nama filenya SL _nomor peserta. Ingat, seluruh jenis filenya adalah PDF kecuali pas foto dan batas ukuran maksimal seluruh file adalah masing-masing 500 KB kecuali foto yang maksimal 200 KB. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan pada saat mengurus surat keterangan sehat maupun SKCK dan lainnya biasanya harus disebutkan tujuannya atau keperluannya. Maka untuk mempermudah Bapak Ibu, diseragamkan saja untuk tujuannya adalah pemberkasan P3K. Namun, apabila Bapak Ibu ada yang sudah terlanjur menuliskan dengan pemberkasan CPNS, silakan coba dikirimkan saja. Kemudian, jangan lupa untuk selalu melihat website resmi dari BKPSDM yaitu http://bkpsdm.bandungkap.go.id. Pastikan hanya melihat pada sumber resmi dan melalui WA group yang nanti akan dibentuk ya. Berkas, sekali lagi saya ingatkan, batas maksimal pengumpulan berkas adalah tanggal 16 Desember 2020. Ingat sekali lagi, batas maksimal pengumpulan berkas yang sudah dipindai, sudah di-scan, sudah dalam bentuk file adalah tanggal 16 Desember 2020. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak ada yang telat satupun ya. Bagi Bapak atau Ibu yang telah lulus menjadi peserta seleksi P3K Formasi tahun 2019 tahap 1, tadi telah kita sampaikan tutorial sederhana. Mungkin cukup sekian tutorial dari kami, dan terima kasih kepada Ibu Revita Agiani SSDP MP selaku Subdit Pengadaan ASN, dan juga selalu semangat ya buat Bapak dan
Ibu untuk pemberkasan P3K-nya. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa pemberkasannya itu terakhir ditunggu sampai dengan tanggal 16 Desember 2020. Sekian dari kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.